Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab ويا ذريع الحائلين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي وأخواتي في الله عزني الله وإياكم جميعا. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, Yaumul Isnain fi syahri Rajab, di bulan Rajab yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahagia kepada kita semua agar senantiasa memperbanyak amal ibadah, amal soleh, apapun jenisnya, apapun bentuknya, baik puasa, sedekah, kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya yang selama ini mungkin rutin kita jalankan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Yang selama ini mungkin terasa berat, semoga Allah memudahkan untuk kita taqarrub kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempurnaan dari majelis ta'lim kita, mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah ya. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita bersama Tafsir Al-Wasit karya almarhum Syekh Sayyid Tantawi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga memberikan tempat yang terbaik di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin kita sama-sama sudah mengkaji qaulullah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kita sudah kaji bersama di pertemuan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada setiap insan ketika ingin memasuki surga, ketika menyatakan beriman, sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ya, Allah juga menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kalau seseorang hamba yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bil lisan atau mungkin bil qalbi atau mungkin bil arkan,
kan tanda iman seseorang itu kan unsurnya ada 3 ya. Ada fil qalbi, di dalam hatinya, ada keyakinan, bil lisan ya, diucapkan dengan lisan, dan juga bil arkan atau a'mal ya. Jadi 3 hal ini kalau Allah misalkan kita baru mengucapkan lewat lisan kita, maka kemudian Allah akan memberikan ya ujian kepada kita sebagaimana umat-umat terdahulu ya, kama sabaqona, sebagaimana generasi-generasi salafus soleh terdahulu yang ketika mereka beriman Allah siapkan tantangan. Maka memang hari ini ketika dakwah itu kita laksanakan syiar Islam, ketika di situ banyak tantangan, maka itu adalah hakikat dakwah ya. Tapi kalau misalkan kita dakwah untuk pembinaan ya, itu namanya menikmati dakwah, beda ya. Ketika orang menikmati dakwah dengan orang berjuang di jalan dakwah. Ada teman kita ya yang Allah memberikan hidayah kepada beliau ya, alhamdulillah ya. Maka kemudian ketika beliau ingin menyampaikan kebenaran ini, pasti Allah akan uji ya. Karena ketika seseorang menyatakan beriman, Allah akan mengujinya. Ini rumus pasti ya, siapapun itu ya. Maka ketika Allah mengujinya dengan keluarga, Allah mengujinya dengan harta, Allah mengujinya dengan semua hal yang hari ini dihadapi, maka ketika 2 kunci yang kemarin kita bahas ya, yaitu sabar dan sabar ya, sabar dan sabar, kesabaran dan juga kekokohan seseorang ketika menghadapi ujian, maka insya Allah jannatu lahu, maka fal jannah, surga akan menjadi hadiah yang terindah buat dirinya kelak di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum-kaum terdahulu, kaum yang beriman diuji oleh Allah di ayat 214 surat Al-Baqarah dengan baksa ya. Apa itu artinya baksa? Baksa artinya adalah terkait dengan harta ya. Ya. Qala al-muallif, saya Tantawi di sini menjelaskan al-baksa'u ma yusibun nas fil amwal ya. Apa yang menimpa pada manusia ya terkait dengan harta ya. Seperti apa? Tidak punya duit ya, bokeh ya, fakir, miskin ya, dan lain sebagainya, tidak mampu duafa ya, kekurangan dan lain sebagainya. Maka istilah ini dalam Al-Quran, dalam redaksi Al-Baqsa wad-dharra, ini ma yusibun nas, apa yang menimpa atau ditimpa oleh manusia, kepada manusia, kal anfus ya, terkait dengan jiwanya. Contohnya apa? Sakit ya, apalagi ya, meninggal, kelaparan ya, apalagi terkait dengan jiwa, entah itu misalkan dalam perang kemudian tangannya ada yang hilang ya, luka kemudian diamputasi ya. Ini ujian yang namanya ad-dharra. Paham ya bedanya antara al-ba'sa dengan ad-dharra. Kemudian ujian yang berikutnya di ayat ini ya, Allah juga akan menguji dengan kegoncangan, ketakutan ya, ketika berhadapan dengan musuh ya. Maka apakah kita ini kemudian sabar dan sabat, atau sebaliknya akan menyerah? Kita tahu ketahui bersama bahwasanya ayat ini asbabun nuzulnya adalah ketika terjadi perang Khandaq. Apa artinya Khandaq? Parit ya. Atau di dalam surat Al-Quran nama lain
dari perang Khandaq adalah perang Al-Ahzab, ya. Karena mereka memang terdiri, pasukan musuh terdiri dari gabungan pasukan-pasukan. Ada kafir Quraisy, ada pasukan Yahudi, dan juga ada pasukan-pasukan dari kabilah lain yang memusuhi umat Islam ketika itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ya, dengan mendatangkan rihan, ya, angin, ya, dan juga wajunu dan lam tarauha, pasukan-pasukan yang tidak diketahui oleh mata telanjang kita, ya. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya itu punya dua mata, ya. Mata zahir sama mata batin. Maka ketika kita selalu asah, ya, mata batin kita, insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih kenal dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ketika sunnatullah manusia ketika tambah tahun berarti tambah usia atau umur. Maka ketika tambah umur artinya jatah hidup untuk di dunia semakin berkurang atau bertambah? Berkurang. Misalkan di jatah seorang hamba si A umurnya 72 tahun. Kalau misalkan tahun baru ini 2023 nambah tahun baru lagi, maka nambah pula usianya dan berkurang pula. Usia 72 tahun tinggal menunggu sisa, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi usia kita, ya, dan menjadikan kita semua yang ada di sini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 215, ya. Ini luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, antar satu ayat dengan ayat berikutnya, antar satu surat dengan surat berikutnya atau sebelumnya, itu terdapat munasabah, terdapat korelasi, ya. Maka sungguh indah ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian mengamalkan Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, kemudian kita temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala luar biasa ketika menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Semua penuh dengan mukjizat, semua penuh dengan petunjuk. Apa yang ingin kita cari, obat misalkan, ya, kemudian ilmu, apalagi ketenangan, ya, dan lain sebagainya. Maka Al-Qur'an nama lainnya sangat banyak sekali, ya. Syifa, ya, Alkitab, ya, apalagi, ya, banyak nama lain Al-Qur'an yang di situ menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfungsikan, memberikan keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan hari ini ketika Al-Qur'an dibakar, ya, oleh salah satu politikus, ya, Swedia yang memang ingin Islamofobia, ingin membesar-besarkan Islamofobia di dalam dunia internasional ini, karena dia tidak paham, ya, karena dia tidak mengerti, karena begitu kedengkian yang luar biasa muncul dalam dirinya, sebagaimana yang kita pelajari di kisah-kisah terdahulu di dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat sebelumnya, bagaimana mereka itu dengki, hasud dengan agama Islam dan juga Al-Quran Al-Karim. Maka mereka berupaya untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan, kemudian mensyiarkannya. Bahkan hari ini sudah sampai kepada kita, hati-hati, ada
Quran palsu ya. Quran namanya Al-Quranul Haq. Bayangkan, dari namanya aja sudah Quran yang benar. Tapi ternyata isinya itu batil ya. Misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim ya. Di situ bukan pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi Ar-Rahmanirrahim diganti ya. Dan ternyata banyak sekali orang yang sudah mendapatkannya ya. Begitupun dengan terjemahannya. Dan ini sangat menyesatkan. Hati-hati ya. Terutama kita ketika ingin mempelajari Al-Quran, ambil referensi ya, ambil Quran yang sudah sesuai dengan terbitan Kemenak ya, sudah disertifikasi. Nah ini kayak itu. Jadi insya Allah lebih selamat. Oke Bapak Ibu sekalian, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma arsadallahu ta'ala al-mu'minin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kaum mukminin, ba'da dzalika, setelah itu ya, ila anna mimma yu'ayyinuhum ala daf'il adza ya. Jadi ketika ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menguji setiap orang yang beriman, maka Allah memberikan solusi ya. Yang pertama kemarin kita pelajari, bersabarlah dengan sabar. Kedua, sabar ya. Ya, sabar. Kukuh ya, kokoh dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian berikutnya juga kita diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah ya. Di ayat terakhir Allah menutup, inna nasrallahi apa? Qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka kita perlu untuk berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Ketika kita tidak mau meminta tolong kepada Allah, maka ini adalah bagian dari sifat kesombongan kita ya. Maka minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah ya. Kemudian ikhlas, ridha terhadap ketentuan Allah. Ini bagian dari Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika menghadapi ujian dan fitnah. Termasuk dalam ayat ini 215 ya, bagaimana Allah itu ingin ya memberikan penjelasan bahwasanya ketika ada ujian kepada kita atau ada musibah, ada bala, kita bisa untuk menguranginya atau menolaknya ya. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah, infak ya. Qala al-muallif ya, Syekh Said Tantawi rahimahullahu taala menyatakan di sini ya, bagaimana Allah itu memberikan penjelasan kepada kita agar kita terhindar dari adab ya, terhindar dari balak dan lain sebagainya. Maka sedekah ini kalau bisa penting untuk kita jadikan sebagai daily activity ya, sebagai kegiatan harian ya, kegiatan rutin. Wabil khusus ya, sedekah pagi ini penting, karena ketika kita sedekah di pagi hari, Allah akan mendoakan kita, malaikatnya juga mendoakan kita ya. Siapa yang nggak ingin ya didoakan oleh malaikat di pagi hari kita? Maka ketika doa kita diaminkan oleh malaikat, insya Allah ya, hari itu insya Allah menjadi hari yang baik buat kita. Maka Bapak Ibu, qauluhu ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di dalam ayat ini dan di dalam penjelasan Syekh Said Tantawi ada dua hal yang kemarin sudah kita sampaikan secara singkat.
Yang pertama, harta seperti apa yang boleh untuk kita infakkan? Pertanyaan yang kedua adalah kepada siapa harta itu akan kita infakkan, ya. Maka di sini menjawab pertanyaan yang pertama, harta seperti apa jenisnya yang boleh untuk kita sedekahkan adalah harta yang halal, khair, ya. Min khairin, ya. Tidak boleh harta kita dapat uang misalkan hasil nauzubillah min zalik, ya, kejahatan, korupsi, kolusi, nepotisme, ya, nyogok, riswah dan lain sebagainya, kita kemudian sedekahkan. Apalagi kalau sedekah misalnya ke keluarga, ke orang tua, masya Allah, ya, double kuadrat, ya, sudah salah double kuadrat, ya. Maka dari itu, kalau kita hidup di dunia ibarat orang yang menyeberang jalan atau apa? Menyeberang jalan atau apa? Mampir ngombe, bahasa Indonesia, ya. Orang kalau menyeberang itu kira-kira lama nggak di tengah jalan? Macet ya selama, Mas. Ya tidak mungkin kalau misalkan jalan kaki lah. Kalau naik mobil ya Kendaraan rame Mas, Jakarta akeh Mas. pas waya mudik gitu ya. Ya tapi kita umum saja, tidak usah aneh-aneh, ya. Kampung ya. Tidak usah aneh-aneh. Ya kalau pas misalkan jalan padat, pasti nyebrang ya lebih cepat dari orang berada jalan di jalan raya, ya kan? Yang namanya nyebrang. Apalagi kalau ada penyeberangan, ya. Misalkan ada di depan kita penyeberangan, pasti cepat, gitu kan. Lebih cepat lagi kalau misalkan lewat bawah, misalkan. Ya tapi itulah ibarat kita hidup di dunia singkat. Kadang-kadang kita nggak mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran, seolah-olah itu ka'annana na'ishu abada. Urip hidup kita itu akan selama-lamanya. Kita sudah misalkan usia 37 tahun. Masuk ini berapa? Oh 29. 29 misalkan. Mas Asak berapa? 36 ya. 36. Bayangkan ya. 36. Kalau sampai mengira masih 1000 tahun lagi hidup di dunia, bahaya, ya. Ya. Bahaya. Yang paling baik ka'annaka tamutu ghadan, ya. Seolah-olah kita itu mati besok. Kalau kita seolah-olah mati besok, ya. Misalkan Mas Saiful besok mau yakin dirinya meninggal, maka nggak akan melakukan kejahatan hari ini. Sholat 5 waktu pasti tepat, ya. Sedekah ke lazis pasti banyak, ya kan. Misalkan an-nafaqah ke istri pasti lancar, ya kan. Momong anak pasti jalan. Lah ini karena apa? Sisa waktuku injury time misalkan. Sama Mbak Sarifah misalkan, wah suaminya harus dimuliakan, diservis betul, ya. Karena besok misalkan sudah dia itu tinggal di masa injury time. Kan orang pasti seperti itu. Kayak kita mau ujian besok, kan? Semalam SKS, ya, belajar sistem kebut semalam. Wis nganti ora turu, tenaga nentek sampai ketika pas ujian ngantuk. Wah, akhirnya nilainya jeblok, ya. Ya kayak gitu. Injury time juga begitu. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola, bayangkan 10 menit terakhir, kalau kita posisi ketinggalan, pasti hawanya pengen nyerang dan nyerang. Bahkan striker mungkin diganti separuhnya, ya. Backnya tinggal kipernya saja, gitu kan. Itu karena apa? Pentingnya waktu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengetahui tentang pentingnya waktu, tanyalah kepada orang yang sibuk, ya. Tanyalah pada orang sibuk, jangan tanya kepada orang yang tidak punya kegiatan, ya, atau pengangguran, karena dia akan menyampaikan waktu itu
santai ya, masih panjang ya. Tapi kalau misalkan tanya sama Mas Supri ya, habis ini dia sudah ditunggu klien, sudah ditunggu konsumen, sudah ditunggu anak buah, sudah ditunggu bimbingan. Bayangkan ya kan, sampai untuk ke belakang saja harus cepat-cepat ya. Misalkan ya. Maka kayak gitu tanyalah. Pasti waktu adalah emas. Iya, waktu itu mahal harganya. Lebih mahal dari emas malahan. Mutiara, lebih mahal dari mutiara. Apalagi logam yang paling mahal. Oh, itu kalah sama ini ya. Intan misalkan. Intan lebih mahal waktu daripada logam. Segala jenis logam lebih mahal waktu. Ya, bayangkan itu ya. Sama kalau kita ingin mengetahui nikmatnya sehat, jajal ya. Kalian teman-teman pergi ke rumah sakit, tanya bagaimana sakitnya orang yang sedang dioperasi jantungnya, sakitnya orang yang sedang dioperasi ginjal, sakitnya orang yang misalnya korban kecelakaan. Ini, maka sering-sering aja kita itu jalan-jalannya jangan yang enak-enak terus. Kalau enak-enak, akhirnya hati kita kurang bersyukur. Ya, padahal Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat waktu, nikmat kesehatan. Nikmat apa lagi Pak Mos? Kesempatan, ya kan? Nikmat iman. Coba ya, kalau kita ingin mengetahui nikmatnya dapat hidayah Allah, tanya sama teman-teman mu'alaf yang awal-awal perjuangannya seperti apa ya. Tidak disenangi temannya, tidak disenangi oleh keluarga, tidak disenangi oleh komunitas yang lama. Kita hari ini sudah dapat hidayah, sudah beriman, nggak merasa dapat kenikmatan, ya kan? Tapi orang mu'alaf, saya punya mitra mu'alaf center Kabupaten Semarang. Itu kemarin yang di-share sama di grup itu dalam satu dusun hanya satu kakak. Dulu pernah saya ceritakan. Bahkan dia itu ditawari memelihara sapi dari tetangganya yang semuanya non-muslim. Bayangkan, godaan tiap hari datang, baik berupa materi maupun non-materi, diiming-imingi. Nah ini kalau iman nggak kuat, jebol. Kalau dia nggak tahu bagaimana betapa tingginya nikmat iman, ya akhirnya bablas. Lah hari ini kita ada iman. Apakah kuat ketika kita diiming-imingi dengan seorang yang cantik atau ganteng ya, yang kaya raya dengan uang? Apakah kita rela ya menjual keyakinan kita ya, keimanan kita dengan dunia seisinya? Kalla, jangan sampai nauzubillah min zalik. Oke, itu dari harta yang boleh untuk disedekahkan adalah yang halal, khair. Terus bagaimana Ustaz? Saya sudah kadung punya harta riba. Saya itu nabung misalkan, atau punya harta riba itu 1 triliun. Misalkan sudah kadung, misalkan Mbak Atin jadi konglomerat ya. Uangnya banyak sekali ya, saking penuhnya di bank syariah kemudian pindah ke konven misalkan, atau terkait praktek transaksi yang di situ ada ribanya. Maka ada jalan keluar Bapak Ibu sekalian. MUI sudah memberikan solusi, itu boleh ya ditasyarufkan ya, boleh ya. Ada beberapa program yang diperbolehkan, khususnya itu adalah 3J ya. Jalan, jamban, jembatan ya. Jalan, jamban, jembatan. Tapi kemudian ya, beberapa program juga dibolehkan ya. Misalkan beasiswa atau program-program pembangunan fasilitas umum, itu juga dibolehkan. Jadi fatwa terbaru MUI itu sudah membolehkan. Saya lupa nomor fatwanya, nanti bisa dilacak itu ya. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kemudian kepada siapa harta itu kita infakkan ya? Ini kalau kita ingin sedekah biasanya kemana? Lazis Sultan Agung misalkan. Bagus ya. Ya, semoga istiqomah Mas Supri ya. Cuma kok belum loh, Hatoba itu kapan ya?
Dang ya. Yang hitungnya aja suwe-suwe to. Oh, ya. Ya ini wong sibuk ini lho ya. Waktu ini jadi mahal ya. Nah iso diprioritaskan terkait dengan lazis urusan nomor 1 atau ke nomor sekian gitu ya. Kudune ngono. Kalau pangeran hubungan vertikal itu ya apalagi lazis itu kan vertikal dan horizontal. Hajat hidup du'afa ya. Jenengan tanggung jawab kalau sampai ada satu orang yang tidak bisa makan maksudnya ya. Oke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kepada siapa? Ya. Allah di sini menyampaikan falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Ya. Yang pertama adalah walidain. Apa itu artinya walidain? Kedua orang tua. Urutan ini Bapak Ibu menunjukkan ahwaj, tingkat kebutuhan dari mulai yang paling butuh, paling baik ya, kemudian berikutnya dan berikutnya. Maka yang paling baik sedekah itu kepada kedua orang tua ya. Kemudian yang kedua wal aqrabin. Apa artinya aqrabin? Saudara dekat ya, kerabat. Entah itu misalkan saudara kandung kita, ya, adik kita, kakak kita, om kita, pak lek kita, mbah kita dan lain sebagainya ya. Mereka urutan kedua setelah orang tua ya. Nah ini yang harus kita prioritaskan ya. Karena ketika kita sedekah kepada keluarga, entah itu bapak, ibu atau keluarga, saudara kandung, maka akan punya dua keutamaan ya, dua manfaat ya. Yang manfaat pertama apa kemarin? Ketika sedekah silaturahim ya. Yang kedua ibadah, pahala ya, pahala dari Allah. Beda kalau kita misalkan tidak ke keluarga ya, silaturahminya nggak dapat, maka di sini menjadi prioritas ya. Wal yatama, siapa yatama? Anak-anak yatim ya. Ini anak-anak yatim itu sedikit rigid Bapak Ibu. Jadi fikih yatim nanti mungkin dalam kajian fikihnya Mas Arifin mohon dikaji ya. Ini fikih yatim betul-betul harus detail ya. Makanya ketika Lazis ingin membuka program anak yatim, biasanya kami tambahi dengan du'afa ya. Karena kalau yatim orang tuanya pun nggak boleh makan harta anak yatim ya. Karena misalnya kita memberikan gitu kan, orang tuanya ngambil semua atau sebagian ya kan, karena itu haknya dia, anaknya. Maka kalau kita memberikan sedekah kepada anak yatim, ini untuk anak yatim dan keluarganya ya. Ya, rumusnya gitu. Ini untuk anak yatim dan keluarganya. Atau misalnya kalau panti asuhan ya, dan pengelolanya ya. Jadi nanti kita memberikan keikhlasan dan keridhaan agar itu lebih manfaat juga untuk yang lain ya. Oke Bapak Ibu, berikutnya wal masakin ya, yaitu orang-orang miskin. Kalau di sini masakin, apakah fuqara tidak masuk? Masuk ya. Fuqara ya, du'afa, masakin juga masuk di sini. Wabnis sabil, dan juga ibnu sabil atau orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal ya. Atau tidak hanya bekal lah, misalkan di tengah jalan orang butuh makan, orang butuh bensin ya, orang butuh solar, orang butuh air minum, orang butuh apapun, karena memang nggak ada uang sama sekali atau bekal sama sekali, maka ketika mereka kita temukan, berhak untuk kita beri sedekah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini qala Al-Alusi ya, Imam Al-Alusi ya, di dalam tafsir Al-Wasit ya, dikutip oleh Syekh Tantawi ya. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya. Jadi orang-orang yang beriman. Sa'alal mu'minun, ya. Jadi orang-orang beriman itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aina yad'una amwalahum, ya. Di mana ya mereka harus menyimpan atau meletakkan harta mereka. Nah, ini dikatakan bahwasanya ini yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini yang bertanya kepada Rasul adalah namanya Amru bin Jamuh, ya. Amru bin siapa namanya? Amru bin Jamuh. Jadi Amru bin Jamuh ini sudah tua, sepuh, ya, tapi kaya raya. Ya senang kene ya, sapa ya sing sepuh kaya raya masuk lah ya. Ya. Tua sugih, ya. Saking sugih bingung. Dhuwitku ki kudu tak gawe apa ya Rasulullah, ya. Apik, nak gelem takok apik, ya. Lah sing apik iku ya sugih meneng tok ora gelem ngamal, ya. Kuwatir duwite kalong, ya. Jajane sugih ya kudune takok, iki kudu tak gawe apa karo kiai ini misalkan. Jadi Amr bin Jamuh tanya karo Kanjeng Nabi, ya, kudu kepiye Kanjeng Nabi duitku iki, ya. Fa'anzalallahu ta'ala, ya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yas'alunaka madza yunfikun, ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfikun, ya. Apa yang harus mereka infakkan. Nah, ini yang baik itu, duitnya akeh pinter, takok karo ulama, takok karo sing ngerti, iki enake kanggo program apa? Wakaf rumah sakit, wakaf pendidikan, wakaf sekolah, wakaf pesantren, ya, wakaf produktif, ya. Insyaallah, ya, ini bisa kita contoh. Amru bin Jamuh, ingat-ingat, ini teladan yang baik kalau kita mau mencontoh dalam berinfak. Salah satunya sahabat Amru bin Jamuh, ya. Ya, semoga kita bisa meneladani seorang sahabat Amr bin Jamuh, dan semoga insyaallah Allah memberikan kesabaran, ya, dan juga ilmu yang bermanfaat agar senantiasa kita bisa memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Amin ya rabbal alamin. Ila huna liqauna, sampai di sini dulu pertemuan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri kajian kita pada pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.